Saya Rafika Rahmayanti Rambe. Saya dari PAI 4 semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jejak peradaban dinasti Abbasiyah, di mana berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari runtuhnya dinasti Umayyah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Umayyah, yaitu yang pertama, figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Hal tersebut terjadi sepeninggal Hisham. Nah, faktor yang kedua yaitu tidak adanya ketentuan tata cara pengangkatan khalifah sehingga terjadi perebutan kekuasaan. Nah, faktor yang ketiga yaitu pemindahan ibu kota dari kota Madinah ke Damaskus yang merupakan ibu kota kerajaan Bizantium, di mana gaya hidup dari masyarakat Bizantium yang mewah mempengaruhi dan ditiru oleh masyarakat Bani Umayyah. Nah, faktor yang keempat yaitu para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa. Mereka dipandang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, faktor yang kelima yaitu pertentangan antara suku Arab Utara dengan Arab Selatan. Faktor yang keenam, ketidakpuasan sejumlah penduduk Islam non-Arab, di mana golongan non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status mawali yang menggambarkan inferioritas. Ditambah lagi dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Nah, faktor yang ketujuh yaitu latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, faktor yang kedelapan yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah yaitu penyebab langsung tergulingnya dari Daulah Umayyah, yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, gerakan ini didukung oleh Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali. Nah, kedelapan faktor tersebut merupakan faktor yang melatar belakangi runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, setelah diruntuhnya dinasti Umayyah, maka disitulah berdirinya dinasti atau peradaban Bani Abbasiyah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah, di mana keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah, di mana khalifah pertamanya yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Dinasti Umayyah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat hingga ke Eropa. Sementara itu, dunia Islam juga mengalami masa-masa kejayaan di masa atau di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam. Nah, untuk lebih jelas lagi, maka saya akan menjelaskannya mulai dari tahap pertama, yaitu proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Upaya mengalahkan dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Bani Hashim atau kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, yaitu kota Al-Humayyah sebagai pusat perencanaan, yang kedua kota Kufah sebagai penghubung, dan yang terakhir yaitu kota Khurasan sebagai kota gerakan langsung atau lapangan. Para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan di ketiga kota tersebut. Salah satunya dengan mempropaganda
bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam. Mereka adalah keturunan Bani Hashim yang nasabnya lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pemimpin gerakan ini adalah Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah. Untuk melakukan berbagai propaganda, diangkatlah 12 propaganda yang tersebar di berbagai wilayah seperti di Khurasan, di Kufah, Irak, dan juga di Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim al-Khurasan, seorang tokoh masyarakat di Khurasan yang merasa dirugikan selama masa dinasti Umayyah. Kemudian, gerakan dan propaganda yang dimotori atau diketuain atau dipeloporin oleh Muhammad bin Ali mendapat sambutan yang luar biasa dan tanggapan positif dari masyarakat. Begitu juga dengan golongan Mawali. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal, yang kemudian gerakan tersebut dilanjutkan oleh putranya bernama Ibrahim al-Imam. Nah, setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan propaganda tersebut dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang lebih terkenal dengan nama Abdullah Abbas As-Saffah. Ia kemudian mempercayai dan mengangkat Abu Muslim al-Khurasan sebagai panglima perang. Nah, gabungan antara Abdul Abbas As-Saffah dengan Abu Muslim al-Khurasan menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti oleh Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya yang berusaha bertahan dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Jabhulu atau Jab Besar. Berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim. Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir atau wilayah Al-Fayun atau wilayah Al-Fayum pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, kematian Khalifah Marwan II ini menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Abdul Abbas As-Saffah merupakan khalifah pertamanya, sedangkan pusat kekuasaan awalnya di kota Kufah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai silsilah khalifah dari dinasti Abbasiyah. Kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad, yaitu dimulai dari 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi masa berkuasanya. Nah, untuk silsilah dari Khalifah dinasti Abbasiyah, teman-teman bisa melihat melalui peta ataupun pohon silsilah Khalifah Abbasiyah sebagai berikut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, serta menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai jejak peradaban dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.